Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ila menulis Arab. Sampai pada pembahasan belajar kaligrafi khot diwani, yang mana pembahasan kali ini yaitu belajar menulis huruf dal. Huruf dal bentuknya membungkuk seperti ini. Seperti ini. Ini adalah bentuk dal pada khot diwani. Cara menulisnya dimulai dari ini, dari ujung sini, kemudian ditarik ke atas, melengkung ke belakang, ke kanan, kemudian tarik ke bawah sedikit, tarik ke bawah, ke kiri. Seperti ini. Ini bentuk huruf dal. Dal dan zal sama, hanya beda di titik. Saya ulangi. Contohnya seperti ini. Buat ini dulu, kemudian melengkung di atas, lurus dulu sedikit, kemudian setelah lurus sedikit, kemudian tarik ke kiri, bawah kiri. Ini adalah bentuk huruf dal. Kalau zal ada titiknya, kalau dal tidak ada titiknya. Bentuknya seperti ini. Ini bukan huruf waw, ini huruf dal, bentuknya seperti ini. Dal pada sambungan sama. Dal di awal dan di tengah sambungan tidak bisa disambung. Bisanya pada akhir sambungan saja. Dal, alif, dal, ro, dal, zal, ro, za. Terus waw itu tidak bisa disambung di awal sambungan, hanya bisa disambung pada akhir sambungan. Zal di akhir sambungan bentuknya seperti ini. Seperti ini huruf sebelumnya. Ini adalah sebelumnya. Kemudian huruf dal di akhir sambungan. Ini adalah huruf dal di akhir sambungan. Adal, ingat, ada lancipnya. Huruf dal harus ada tajamnya pada akhir sambungan. Kalau seumpamanya tidak ada tajamnya, maka itu bukan huruf dal. Seperti contoh di atas. Ini tidak ada lancipnya, langsung turun ke bawah. Ini bukan huruf dal, berarti ini huruf selain dal, bisa ro. Tapi kalau ada lancipnya berarti huruf dal. Mirip memang bentuknya. Yang membedakan adalah di bagian ujung sini. Ini yang perlu diingat. Antara ro dan dal bedanya ada pada akhir sambungan, yaitu pada lancip. Kalau ada lancipnya berarti dal. Kalau tidak ada lancipnya, agak mendatar, berarti huruf ro. Saya langsungkan saja dal, zal, kemudian ro, karena sama-sama tidak bisa disambung di awal dan di tengah sambungan. Huruf tunggal ro yaitu bentuknya seperti ini. Ini dal, ada lengkungannya. Kalau ro memang tidak ada lengkungan, langsung hanya mendatar sedikit, langsung turun ke bawah. Ini bentuk ro tunggalnya. Ro, za sama. Hanya yang membedakan adalah titiknya. Nih. Hanya beda pada titiknya. Di awal sambungan ro sama tidak bisa disambung, za juga sama tidak bisa disambung. Di tengah sambungan juga sama tidak bisa disambung. Yang bisa pada akhir sambungan. Pada akhir sambungan
ro dan za bentuknya tidak boleh ada lancipnya, harus datar seperti ini. Ini huruf sebelumnya. Tidak boleh ada lancipnya. Kalau ada lancipnya berarti huruf dal. Kalau tidak ada lancipnya berarti ro. Contohnya Ar-Rahman. Ini contoh Ar-Rahman alif yang dipisah. Saya contohkan alif yang gabung kayak sebelumnya. Ini bukan disambung tapi digabungkan saja. Ini adalah alif, lam, dan ro. Ini contoh alif, alif, lam, dan ro. Alifnya sampai di sini, kemudian dari sini adalah lam, kemudian dari sini adalah huruf ro. Kemudian saya kasih contoh yang alladzi. Alladzi sama, bedanya yaitu dengan model yang sama, maka bedanya di sini. Kalau ini ro, kalau ini dal. Kalau ini Ar-Rahman, kalau ini Alladzina, seperti itu. Ketika lam bertemu dengan dal, maka wajib ada lancipnya. Kalau lam bertemu dengan ro, maka tidak boleh ada lancipnya. Yang membedakan antara dal sama ro adalah antara datar sama lancip. Ketika tunggal, maka bentuknya seperti ini. Ketika tunggal, dal bentuknya seperti ini, ro bentuknya seperti ini. Ketika disambung, di akhir sambungan, maka dal bentuknya harus ada lancip, kalau ro tidak ada lancip. Saya rasa ini mudah, tinggal perbanyak latihan agar lebih paham, biar agar terbiasa dan lebih fasih. Mungkin sampai di sini, kita berjumpa lagi di video berikutnya di pembahasan huruf sin dan shin. Sampai di sini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.